dia berada di depan pintu penjara, dia mendengar suara laki-laki itu bicara. Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini? Hai guys, terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Nonton sampai habis ya. Oke teman-teman, kali ini aku akan menceritakan cerita horor. Dan cerita horor ini aku ambil dari salah satu aplikasi. Ini di aplikasinya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa download di Play Store dan kalian bisa baca semua cerita horor di sana. Tapi buat kalian yang malas baca, aku bakal ceritain buat kalian semua. Cerita ini judulnya adalah Kota Tua Jakarta by Runana Handoyo. Kejadian ini dia alami 3 minggu yang lalu. Jadi 3 minggunya ini adalah 3 minggu dari dia menceritakan ini ya. Nggak tahu dia cerita ini kapan. Tapi yang pasti dalam ceritanya adalah 3 minggu setelah dia menulis cerita ini. Nah itu tepatnya hari Minggu. Dia dan temannya tuh kayak vacation ke Kota Tua Jakarta. Dan mereka berangkat menggunakan kereta dan tiba di stasiun kota. Hari mulai siang itu sekitar jam 11. Kita tahu ya kalau jam 11 gitu kayak panasnya kayak terik banget. Tetapi di sana tidak menyurutkan antusias atau semangat para masyarakat untuk menikmati Kota Tua Jakarta. Dia dan temannya mendatangi Taman Fathahilal dan di sana tuh kayak menakjubkan banget. Mungkin kalau kalian yang pernah pergi ke sana, kalian tahu seberapa menakjubkan Kota Tua Jakarta ini, khususnya Taman Fathahilal. Tapi karena saya belum pernah pergi, jadi saya nggak tahu. Nah, di sana kata mereka tuh tempatnya kayak seperti luar negeri. Tetapi keramaian itu tidak menyurutkan mereka. Jadi mereka di sini tuh kayak dikasih tanda kutip, tidak menyurutkan mereka untuk menampakkan diri. Jadi kayak siapa sih maksudnya ini? Dan entah kenapa matanya itu kayak selalu mau tertuju kepada satu restoran ayam yang cepat saji. Jadi pun kalau kalian udah pergi, kalian pasti tahu restoran ini. Jadi restoran yang kayak menjual ayam-ayaman, beberapa jenis-jenis makanan yang terbuat dari ayam yang cepat saji. Nah, restoran ini juga terkenal di sana dan ada 2 gedung. Di gedung bagian bawah itu adalah restorannya, sedangkan gedung yang di bagian atas itu kosong. Nah, di gedung yang bagian atas ini ada jendela, tetapi jendela ini tuh kayak nggak punya daun jendelanya gitu loh, kayak nggak punya kaca, ngerti nggak sih? Kayak jendela cuman kotak doang, tapi nggak punya daun jendelanya, jadi nggak punya pelindung, jadi langsung bisa melihat langsung ke dalam ruangan karena hanya kotak doang. Nah, di jendela itu dia kayak melihat satu sosok yang berdiri tegap yang sedang memperhatikan keramaian yang terjadi pada saat itu. Nah menurut dia, mungkin sosok ini tuh kayak merasa terganggu gak sih? Karena sering kita kalau kayak di tempat-tempat yang sakral atau tempat-tempat yang kayak sepi gitu, gak boleh berisik karena nanti penunggunya marah. Dan mungkin sosok tersebut adalah salah satu penunggu yang merasa terganggu dengan keributan yang terjadi di Kota Tua saat itu. Nah ketika ia sedang melihat sosok tersebut pun melihat dia dengan tatapan yang kosong, tetapi kayak tersirat ada amarah gitu loh. Akhirnya dia pun takut dong, dan dia pun langsung mengalihkan pandangannya, dia mengalihkan matanya ke tempat lain supaya rasa takutnya itu hilang. Dan akhirnya dia pun tidak lagi melihat sosok tersebut. Nah, karena di Kota Tua Jakarta ini kayak ada tempat-tempat sejarah, itu kayak penjara-penjara pada zaman penjajahan Belanda dulu. Akhirnya dia tuh kayak manggil temennya tuh kayak melihat penjara-penjara yang ada di gedung tersebut. Temennya ini kayak nggak mau dan akhirnya dia sendirilah yang memutuskan untuk pergi ke dalam gedung itu dan masuk ke beberapa ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung itu. Dan akhirnya entah kenapa kayak firasatnya memaksa dia untuk masuk ke dalam. Padahal tuh kayak dia ada rasa takut gitu loh. Ya sama kayak kita lah ya, kalau sesuatu yang bikin merinding ya pasti takut. Tetapi kayak ada hasrat dalam dirinya yang memaksa dia untuk tetap masuk dan melihat keadaan-keadaan yang ada
di dalam. Dia masuk ke semua ruangan dan entah kenapa sekalipun keadaan saat itu sangat ramai karena banyak pengunjung, tetapi dia merasa kayak sepi banget. Kalian pernah nggak sih kayak pergi ke suatu tempat, ya sekalipun ramai gitu, tapi kalian kayak merasa itu sepi. Nah itulah yang dirasakan oleh dia. Nah akhirnya pertama dia menuju ke salah satu ruangan tahanan yang berada di sisi sebelah kiri. Nah aura di ruangan saat itu tuh kayak sedih banget, gelap, pengap, dan langit-langit dari ruangan itu begitu rendah. Ngerti nggak sih kayak kepala kalian udah mau kebentur di langit-langit dari ruangan itu. Jadi kalian bisa membayangkan seberapa kecil, seberapa pengapnya ruangan itu. Nah di dalam ruangan itu dia tuh kayak melihat ada rantai yang dipakai untuk rantai kaki manusia gitu, kayak di penjara terus dirantai kakinya. Kalian tahu nggak sih ya, gitu lah pokoknya. Dia melihat itu, dan di sisi kiri ruangan itu dia melihat ada seseorang, ada sosok yang sedang duduk. Oh my god, ada sosok yang sedang duduk, dan sosok itu adalah seorang laki-laki. Nah laki-laki ini dia tuh kayak nggak pakai baju, dia pakai celana pendek, celana petani gitu. Dan kalau menurut dia, sosok ini itu kayak seorang pemuda yang umurnya kisaran 20 tahun gitu loh. Dan gak tahu kenapa dalam firasatnya tuh kayak bilang, pergi nggak dari sini, kayak cepat keluar, karena he's not human, kayak dia bukan manusia gitu loh. Dan akhirnya dia pun karena rasa takutnya dia langsung meninggalkan tempat itu. Tetapi sampai di luar dari ruangan itu dia mendengar suara laki-laki itu bicara. Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini? Oh my god, oh no. Jadi ketika dia mendengar suara itu otomatis takut dong. Dan dia memutuskan akhirnya dia untuk tetap pergi dari penjara itu. Tetapi nggak tahu kenapa kayak hasratnya itu memaksa dia untuk masuk lagi. Kayak kakinya tuh kayak memaksa dia untuk masuk lagi ke ruangan itu. Akhirnya dia pun masuk lagi ke dalam penjara itu. Dan benar aja guys, ternyata laki-laki itu masih duduk di sudut ruangan penjara tersebut sambil menatap dia dan bilang, Apa salah saya? oh my god, kalian bisa membayangkan ketika kalian melihat sosok yang menurut kalian itu bukan manusia dan dia menatap kalian dan sambil bilang sesuatu gitu loh. Oh my god, dan itulah yang dia rasakan, rasa takut. Dan terlihat raut wajah dari sosok pria tersebut, wajah yang sedih, tetapi juga tersirat rasa marah yang ada dendam gitu. Dia kayak sedih, kayak mau minta tolong, tetapi dari pandangannya itu dia kayak marah, dia kayak menyimpan dendam. Dan karena takut, akhirnya dia pun lari keluar dari ruangan tersebut. Dan anehnya, sampai di luar, kaki kirinya tuh kayak terasa berat untuk melangkah. Dan ketika dia memaksa untuk melangkahkan kakinya yang hanya bisa diseret-seret, dia tuh kayak mendengar suara rantai. Kalian tahu ya kalau suara rantai diseret-seret gitu, ya gitulah suaranya guys. Dan dalam hatinya kayak, oh my god, God help me. Kayak, kenapa sih aku ini? Dia memaksakan tetap untuk melangkahkan kakinya. Justru semakin ia mendengar suara rantai dan semakin berat kaki kirinya untuk melangkah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat satpam karena dia pikir ya satpam di situ bisa tolong dia lah, karena mereka kayak udah tahu hal-hal apa aja yang terjadi di tempat ini. Akhirnya dia pergi ke tempat satpam dan terjadilah perbincangan antara dia dan satpam. Dia kayak bilang, Pak tolong saya. Dan satpamnya pun bingung dong, kayak apa yang harus ditolong karena keadaannya tuh kayak baik-baik aja. Tetapi dia bilang, saya baru saja kembali dari penjara bawah tanah. Dia bilang gitu ke satpam, dan satpamnya pun kayak mengerti. Oh ya udah, kamu tunggu di sini. Satpamnya kayak panggil temannya, kayak telepon temannya gitu. Akhirnya temannya datang dan mempapa dia menjauh dari penjara tersebut. Nah, teman dari security ini kayaknya juga sudah pernah, mungkin ya, dia udah pernah juga mengatasi pengunjung yang mengalami hal yang sama dengan dia. Akhirnya nih teman dari satpam ini mengangkat kaki kiri dari dia dan mendoakannya. Nah, sembari didoakan, dia tuh kayak merasa perasaan yang sedih lagi gitu loh. Kayak sedih yang gak bisa dijelaskan, sedih yang kayak gak ada sebab, sedih aja gitu. Dan dengan spontan merinding. Dan dengan spontan dia tuh kayak menangis, gak ada
nggak ada hal yang membuat dia menangis aja. Dan akhirnya dia tuh kayak kembali ke masa lalu. Dia kayak dibawa kembali ke masa lalu, dan dia melihat ada seorang pemuda yang diseret oleh pasukan Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ternyata di situ tuh kayak bukan hanya pemuda itu aja, bukan pemuda itu aja, merinding pikiran. Bukan pemuda itu aja, tetapi juga banyak orang. Jadi kalian bisa membayangkan betapa pengapnya, betapa panasnya, betapa sesatnya mereka di dalam satu ruangan yang sempit itu. Aku aja kalau tidur terus ada orang di samping itu kayak nggak nyaman, kayak maunya sendiri aja. Tapi ini kayak mereka pengap-pengapan di dalam situ. Oh my god, I don't know say what. Dan akhirnya pemuda itu pun meninggal dan tidak dikuburkan secara layak. Nah, ketika dia kayak seakan dibawa ke masa lalu tersebut, dia terkejut karena ada orang yang kayak mukul pundaknya, dan ternyata itu adalah security tersebut. Dan dia terbangun dan akhirnya dia melihat bahwa keadaannya udah baik-baik aja nih, dia udah nggak ada lagi di zaman penjajahan Belanda itu, dia udah ada di dunia nyata lagi gitu loh. Dan akhirnya dia pun berterima kasih sama satpam tersebut yang sudah membantu dia dan juga teman dari satpam ini. Nah guys, akhirnya pun dia menarik kesimpulan bahwa sosok yang dia lihat, laki-laki yang dia lihat itu adalah seorang pemuda yang mau menyampaikan pesan bahwa kenapa sih dia itu nggak salah tetapi tetap di penjara, dan ketika ia mati kenapa dia nggak dikebumikan secara layak. Jadi kayak sosok itu emang bukan manusia, itu kayak arwah dari pemuda tersebut yang mau bilang bahwa dia mau dikebumikan secara layak. Oke guys, itu ceritanya. Menurut aku itu kayak seremnya kurang, tetapi lebih kesedihnya nggak sih? Kita bisa membayangkan zaman penjajahan Belanda gitu loh. Dan kita bersyukur kita hidup di masa kini yang bebas merdeka. Kita udah merdeka guys, kita nggak lagi dijajah. Tetapi pemuda ini dan orang-orang pada saat itu merasakan penderitaan yang gila, bukan main. Apalagi para pahlawan-pahlawan kita yang rela mati nggak sih demi membela bangsa Indonesia. Dan sekarang kita sebagai anak-anak muda yang hidup di masa kini kayak tidak menghargai pengorbanan itu dengan menjadi anak muda yang tidak berbakti, menjadi anak muda yang tidak berprestasi, yang tidak membanggakan Indonesia ya. Coba kita renungkan gitu. Guys, dari cerita ini mungkin ada satu hal yang menjadi kejanggalan buat saya. Kayak dia kan bareng temennya nih, terus temennya kayak nggak mau masuk ke dalam penjara dan kayak ya udah nunggu dia di luar. Tapi setelah dia keluar temennya udah nggak ada ya. Ngerti nggak sih kalian? Jadi kayak temennya, apa temannya hantu atau temannya kayak yang di borgol itu, atau mungkin temannya udah pergi jalan-jalan sendiri, I don't know. Dan yang pasti cerita ini tuh kayak memotivasi saya sebagai anak muda harus mensyukuri akan kemerdekaan yang sudah kita raih sekarang. Thank you guys, jangan lupa kalian like, komen, subscribe, share juga video aku ini. Dan kalau kalian punya cerita horor, kalian bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram aku atau di email aku. Nanti di nanti di episode selanjutnya aku bakal ceritain kisah-kisah horor dari kalian, atau mungkin juga kisah-kisah horor dari cerita-cerita seperti yang aku baca saat ini. Thank you, bye-bye. Dan keramaian, boleh mau potong-potong, itu restoran ayam cepat saji. Dengan keributan yang terjadi, dengan keributan. Nah, ketika Yes, akhirnya dia tuh kayak ngajak temannya, akhirnya dia tuh kayak manggil temannya tuh kayak lo aja. Akhirnya dia ada rasa takut gitu loh. Dan susah kan bisa memotong ini ya. Padahal tuh nah akhirnya dia pun masuk ke dalam. Yang mau melihat dia masuk ke semua ruang, seberapa kecil, seberapa pengapnya ruangan itu. Nah, di dalam ruangan itu dia tuh kayak karena he's not human. Pergi nggak dari sini karena he's not human. Pergi nggak dari sini, cepat keluar gitu loh, karena pergi nggak dari mendengar suara.
Dan setelah dia keluar dari tempat itu, memutuskan untuk tetap pergi. Aduh, maaf ya, nanti aku edit. Dan dia nanti isi suara nanti kalau apa ya, tolong saya. Dan satpamnya penjara bawah saya sih, jadi mati loh. Mas rekam nanti di episode selanjutnya juga akan juga kisah-kisah horor dari cerita-cerita